baik. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Baik. Oke baik. Mungkin teman-teman ketika saya tanyakan tadi apa kabar atau bagaimana kabar teman-teman hari ini, teman-teman bisa menjawab dengan kata alhamdulillah ataupun sehat ya. Tapi saya punya konsep tersendiri. Oke baik. Saya mau kita itu punya kesan untuk proses pembelajaran sejarah budaya Islam. Karena ini merupakan kelas 8 untuk madrasah sanawiyah. Jadi saya punya konsep untuk membuka. Ya, saya punya konsep untuk membuka program pembelajaran atau proses pembelajaran. Jadi saya mau teman-teman semua bisa kompak ya ketika saya tanya bagaimana kabar teman-teman hari ini. Jawaban teman-teman bukan hanya alhamdulillah ataupun sehat ya, tapi coba teman-teman jawab dengan gerakan ya, dengan keceriaan teman-teman untuk belajar. Jadi contohnya seperti ini ya. Ketika saya tanya bagaimana kabar teman-teman hari ini, jawaban teman-teman alhamdulillah sehat luar biasa ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi ketika saya tanya bagaimana kabar teman-teman hari ini, jawaban teman-teman alhamdulillah sehat luar biasa. Kemudian saya juga mau minta teman-teman untuk siapkan satu pulpen atau pena di atas meja teman-teman. Oke baik. Jadi nanti ketika saya tanyakan kedua kalinya untuk bagaimana persiapan teman-teman untuk belajar, jawaban teman-teman ya contohnya seperti ini ya. Ya ambil pena atau pulpen di atas meja, kemudian angkat, kemudian posisikan seperti teman-teman menulis. Kemudian teman-teman katakan saya siap belajar, Allahu Akbar. Saya siap belajar, Allahu Akbar. Oke, mantap. Oke, kita coba ya. Kita coba, kita latihan dulu. Baik, kita coba dulu, kita latihan. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke. Luar biasa. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, itu tadi udah coba ya. Oke, kita ulang lagi. Ini serius ya. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, baik. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu semua. Oke, bagaimana persiapan teman-teman untuk belajar? Saya siap belajar. Allah Akbar. Oke. Sekali lagi, bagaimana persiapan teman-teman untuk belajar? Saya siap belajar, Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan. Oke, baik. Terima kasih atas kebersamaan yang cukup singkat ya. Tadi itu juga bisa menjadi awal pembukaan baik untuk kita belajar sekali. Oke, baik. Selanjutnya pasti saya mengajak kepada kita semua untuk sama-sama mengucapkan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, keafiatan untuk dapat hadir terkait dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing untuk belajar dan mengajar. Ya, tugas teman-teman hadir kemari untuk belajar dan tugas saya untuk berdiri ataupun duduk di sini sebagai pengajar teman-teman. Ya, baik. Sebelumnya saya akan ambil absen, tapi absen saya berbeda. Ya, absen saya berbeda ya. Kalau mungkin teman-teman bisa jawab biasa menjawab dengan kalimat hadir, ya, atau ada Pak. Oke, saat ini saya akan buat konsepnya berbeda. Nah, jadi saya mau teman-teman ketika saya panggil namanya, ya teman-teman menjawab dengan perasaan teman-teman hari ini. Oke, saya mau teman-teman menjawab perasaan teman-teman hari ini itu sebagai bukti kehadiran teman-teman. Oke, baik. Langsung saja ya. Nadira Abdullah. Senang ya. Oke. Kemudian Putri Mawadah Mempelungan. Ya. Sedih Bapak. Sedih. Oke. Saya tidak mau cari tahu penyebabnya. Nanti saya selesaikan sendiri ya. Iya Bapak. Lanjut. Maulana Abdul Fataya. Sakit Bapak, sakit. Oke. Lanjut. Tadi teman-teman sudah menjawab dengan beribu-ribu perasaan teman-teman hari ini untuk mengikuti proses pelajaran dan
Oke, baik. Selanjutnya untuk mulai proses belajarnya, tolong yang lain boleh tenang. Alangkah baiknya kita mengharap ridha Allah. Bagaimana caranya? Kita berharap pada Allah dengan berdoa. Saya minta satu orang untuk bisa menuntun doa pada saat ini. Oke, terima kasih. Teman-teman, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin. Ya, baik, terima kasih atas partisipasi dari Marina Mukapo ya untuk memimpin doa. Ya. Oke. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kondisi tempat duduk kita itu sudah coba kita rapikan dulu. Oke. Rapikan dulu tempat duduk teman-teman, cara duduk teman-teman supaya nanti ketika saya menyampaikan materi, ya, apa yang saya sampaikan masuk ke telinga kanan, kemudian naik ke otak, ya, tersimpan di akal, kemudian keluar ke telinga kiri, tapi dalam hal yang negatif, ya. Jadi dibuang hal-hal yang negatif dari telinga kiri, dan masuk telinga kanan hal-hal yang positif dan negatif, disaring ke otak, kemudian keluar hal-hal yang negatif. Lanjut, ya. Apa teman-teman, ya? Sebelum proses pembelajaran atau materi ajar saya jelaskan, saya mau cerita dulu motivasi teman-teman untuk hadir ke sekolah itu untuk apa? Belajar. Oke, saya mau 2 orang sebagai sampel saya untuk saya tanyakan apa motivasi inti, kan? Motivasi inti. Kalau belajar itu umum ya. Apa motivasi inti dari teman-teman untuk datang ke sekolah? Coba Nuraini. Konsisten dalam belajar. Oke, satu lagi. Terus maju, Pak. Smiley, oke. 2 motivasi yang sangat singkat. 2 motivasi yang cukup singkat. Ya, apa tadi? Konsisten belajar. Oke, konsisten dalam belajar. Jadi kehadiran teman-teman di sini, coba teman-teman fokuskan pada ini. Coba teman-teman fokus konsisten untuk belajar. Nanti apa yang teman-teman inginkan, nilai yang bagus, kemudian apa juga. Apa yang teman-teman inginkan? Juara 1. Apa juga? Prestasi. Berprestasi naik kelas. Apa juga? Lulusan terbaik. Lulusan terbaik. Juara umum. Ya, juara 10. Semua akan teman-teman dapatkan kecuali dengan ini. Teman-teman konsisten untuk belajar. Jadi satu tujuan teman-teman yaitu konsisten untuk belajar. Kemudian apa itu? Terus maju. Walaupun ada pandangan buruk dari orang luar kepada kita, coba kita jadikan itu sebagai pandangan positif. Seperti tadi saya sampaikan, masuk ke telinga kanan, hal-hal yang positif dan negatif. Kita saring di otak kita sebagai manusia yang berilmu, sebagai orang yang beriman, berilmu, berakal, ya. Coba kita saring dalam otak kita untuk menjadikan apa yang menjadi kata-kata dari orang luar tadi masuk ke telinga kanan kita, itu kita saring di otak kita, menjadikan kita lebih maju lagi, lebih konsisten untuk mendapat apa yang kita inginkan. Terus maju, jangan pantang mundur. Terus maju, jangan pantang mundur. Oke. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke materi ya. Di sini sudah terpampang jelaskan dari belakang. Sejarah terbentuknya Daulah Mamluk. Anda yang di papan saya sudah coret, tapi tidak boleh. Oke, Daulah Mamluk. Siapa yang tahu apa itu Daulah Mamluk? Siapa yang tahu apa itu Daulah Mamluk? Ada yang pernah mendengar? Enggak ada kalau ada yang mendengar. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Jadi Mamluk itu dan Daulah itu adalah Mamluk ini budak. Ya, tadi sudah betul apa yang dijelaskan oleh atau apa yang disampaikan oleh Salsabila, bahwasanya Daulah Mamluk itu adalah daulah atau dinasti kerajaan yang didirikan oleh bangsa Prabuddha. Ya. Jadi bangsa Prabuddha mendirikan satu kerajaan yang disebut dengan Daulah
tahu salah satu daulah yang berkuasa di Mesir. Bukan bebas mau sebutkan apa, mungkin teman-teman sudah pelajari sebelumnya ya, ada daulah juga yang berkuasa di Mesir. Coba satu orang aja. Ya, daulah Mamluk. Nah, tadi ya dinasti Fatimiyah. Ya, sebelum daulah Ayyubiyah ya. Sebelum daulah Ayyubiyah ada dinasti Fatimiyah. Setelah dinasti Fatimiyah ada daulah Ayyubiyah, setelah itu ada daulah. Jadi itu adalah ya, peta ya, peta keberlanjutan sejarah yang menguasai wilayah Mesir dari dinasti Fatimiyah, daulah Ayyubiyah atau dinasti Ayyubiyah sampai dengan dinasti Mamluk atau daulah Mamluk. Jadi kekuasaan mereka ada di Mesir. Oke, kita lanjut. Oke, jadi dari pembelajaran ini saya mau teman-teman mampu mengetahui dan juga menganalisis ya, apa sejarah atau bagaimana sejarah munculnya daulah Mamluk atau dinasti Mamluk. Nanti kita akan mengupas jauh lebih dalam tentang apa itu daulah Mamluk, bagaimana sejarah munculnya. Kemudian saya juga ingin teman-teman ya, tolong tenang ya. Saya juga ingin teman-teman mampu untuk menganalisis asal usul munculnya daulah Mamluk dan bagaimana kehidupan bangsa Mesir pada masa daulah Mamluk. Nanti kita akan mencari tahu lebih dalam dari slide PPT yang nanti akan kita berikan berikutnya. Oke, lanjut. Ini siapakah Mamluk? Oke, siapakah Mamluk? Itu tadi sudah ada satu kata pemantik ya, sehingga disebut dengan Mamluk, yaitu budak. Nah, jadi asal usul daripada daulah Mamluk ini adalah mereka itu adalah budak non-muslim yang dibeli oleh daulah Ayyubiyah dari pemimpin yang bernama Sultan Malik As-Saleh. Dia yang membeli ataupun ada sultan sebelumnya yang sudah membeli para budak non-muslim yang berasal dari 3 wilayah besar, yaitu dari Kaukasus, Asia Tengah, dan Eropa Timur. Dari 3 wilayah besar ini mereka taklukkan, kemudian mereka beli, bukan dirampas ya, tapi dibeli. Untuk proses jual belinya, ya mungkin nanti kita akan mencari tahu, tapi saya tidak akan masuk ke dalam. Kita hanya mencari tahu sekilas saja apa itu atau bagaimana munculnya daulah Mamluk. Kemudian mereka dibeli, diislamkan dan dilatih pada bidang militer. Jadi budak di sini bukan budak yang orang tua, tapi budak di sini adalah para budak yang masih remaja atau yang masih muda. Jadi karena mereka punya tenaga yang cukup kuat ataupun yang kuat, maka mereka dilatih sedemikian rupa untuk mampu menguasai yang namanya militer. Itu daulah Mamluk awalnya ya. Kemudian mereka menjadi pasukan elit. Jelas ini? Jelas? Mereka menjadi pasukan elit yang sangat terlatih dan memiliki pengaruh besar dalam dunia Islam, terutama di Mesir. Jadi karena kekuatan fisik dan tubuh mereka yang kuat, jadikan mereka salah satu pasukan elit yang mampu untuk mengombak-ambingkan kekuasaan lain. Jadi seperti itu. Kapan mereka ini berkuasa? Itu 1250 Masehi sampai dengan 1517 Masehi. Nanti kita akan menyebutkan ada peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di tahun 1250 sampai dengan 1517 Masehi. Kemudian sebesar apa wilayah kekuasaan daripada daulah Mamluk? Mungkin teman-teman bisa baca? Bisa tidak? Bisa. Oke, bisa. Saya jelaskan ya. Ini tertulis Mamalik. Mamalik itu asal kata dari kata Mamluk. Jadi Mamluk ini berasal dari kata Mamalik yang artinya kepunyaan atau budak yang dimiliki. Milik. Mamalik itu artinya milik atau kepunyaan atau budak yang dimiliki. Kemudian kekuasaan mereka itu terbentang dari wilayah Suriah sampai dengan wilayah Palestina, bahkan sampai dengan Mesir.
ini peta yang saat ini kita bisa lihat di Google ya. Jadi teman-teman bisa searching juga nanti. Ini peta yang ada pada saat ini. Egypt, Israel, kemudian di sini ada Syria. Itu wilayah besarnya wilayah kekuasaan daripada Daulah Mamluk, menggantikan Daulah Ayyubiyah. Jadi kekuasaan yang ada dulu pada Daulah Ayyubiyah itu digantikan oleh Daulah Mamluk. Kemudian kapan Daulah Mamluk ini muncul? Saat kemunculan kekuasaan Ayyubiyah. Jadi saat runtuh atau saat pergeseran kekuasaan Ayyubiyah, maka kekuasaan atau Daulah Mamluk ini muncul. Siapa yang menjadi fondasi kekuasaan atau yang melatar belakang atau yang mendasari sehingga Daulah Mamluk ini ada? Ini Sultanah Sejarah Adul. Siapa itu? Oke, lanjut. Yaitu adalah istri dari Al-Malik Al-Saleh, pemimpin daripada Daulah Ayyubiyah sebelum digantikan oleh Daulah Mamluk. Jadi ini istri dari Al-Malik Al-Saleh, pemimpin Daulah Ayyubiyah sebelum digantikan oleh Daulah Mamluk. Mereka masing-masing pada tahun 1250 Masehi. Oke, kita akan cari tahu lebih dalam apa itu atau siapa itu Sultanah Sejarah Adul yang menjadi dasar daripada munculnya Daulah Mamluk. Oke, Adul ini adalah budak dari Turki yang dibeli oleh Sultan Malik Al-Saleh, atau bukan dibeli, dijadikan istri oleh Sultan Malik Al-Saleh. Kemudian dia menjadi Sultan pertama. Sultan itu pemimpin perempuan pertama. Jadi dia mencatat sejarah bahwasanya dia adalah salah satu atau satu-satunya pemimpin Islam pertama yang berkuasa di Mesir, menggantikan Sultan Malik Al-Saleh. Kapan Sultan Malik Al-Saleh ini wafat? Wafat beliau pada saat mengikuti Perang Salib ke-7 sekitar tahun 1249. Kemudian Sejarah Adul tidak langsung mempublikasikan kematian daripada suaminya. Kenapa? Karena dia tidak mau terjadi kekacauan. Jadi makanya Sejarah Adul menyembunyikan kematian daripada suaminya. Ya. Kemudian dia mengelola kerajaan atau Daulah Ayyubiyah. Lanjut. Nah, setelah kematian daripada Sultan Malik Al-Saleh, Sejarah Adul kemudian menikah dengan siapa? Istrinya. Oh, artinya. Aduh, ini bukan zaman Lut ya. Kalau zaman Lut ya wajar dia menikahi istrinya. Tapi kalau ini sudah zaman Rasulullah. Oke, jadi Sejarah Adul menikah dengan seorang jenderal daripada itu tadi keluar itu satu cahaya. Oke, jadi dia menikah dengan satu orang jenderal daripada Daulah Mamluk, bukan Daulah Mamluk ya, tapi daripada apa tadi namanya? Pasukan ya, pasukan Mamluk. Pasukan Mamluk jenderal daripada pasukan Mamluk yang bernama Izzuddin Aibak. Izzuddin Aibak lah yang menciptakan atau yang mendirikan Daulah Mamluk yang namanya Daulah Mamluk Bahri. Daulah Mamluk atau dinasti Mamluk pertama sebelum dinasti Mamluk yang berikutnya. Jadi Daulah Mamluk Bahri didirikan oleh Izzuddin Aibak bersama dengan istrinya yaitu Sultanah Sejarah Adul. Makanya dia dikatakan sebagai fondasi kekuasaan atau dasar dari kekuasaan Daulah Mamluk. Lanjut, kita sudah mengetahui ya sedikit tentang siapa itu Sultanah Sejarah Adul. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini apa tadi? Saya sudah menyampaikan bahwasanya ada peristiwa penting di antara tahun 1250 sampai dengan 1517 Masehi. Oke? Itu pertama pada tahun 1250 Masehi, awal mulanya Daulah Mamluk atau Daulah Mamluk Bahri berdiri, ya, yaitu dengan dipimpin oleh Sultan Aibak yang sebelumnya bertindak sebagai jenderal Mamluk. Kemudian pada tahun 1250 Masehi
terjadi pertempuran Ain Jalut yang terjadi di wilayah Palestina. Pertempuran Ain Jalut yang terjadi di wilayah Palestina, dan ini pertempuran yang pertempuran yang terjadi antara Mamluk dan juga pasukan Mongol, ya, dengan dipimpin atau yang menjadi kekuatan daripada pasukan Mamluk ini atau Daulah Mamluk adalah Sultan Qutus dan Jenderal Baybars. Jenderal Baybars dan Sultan Qutus menjadi dua orang yang memiliki kekuatan, ya, sehingga menjadikan Daulah Mamluk menang pada saat pertempuran Ain Jalut di Palestina. Kemudian pada tahun 1291 Masehi, apa yang terjadi pada tahun itu? Yaitu perebutan kekuasaan oleh Daulah Mamluk terhadap tentara Salib di Palestina, dan ini menandai akhir dari perang salib di Timur Tengah. Jadi perang salib yang paling terakhir terjadi pada tahun 1291 yang dilaksanakan atau yang terjadi atau yang diprakarsai oleh Daulah Mamluk. Yang ini mereka mengambil wilayah kekuasaan yaitu di Palestina. Kemudian pada tahun 1347 sampai dengan 1351 Masehi ini terjadi wabah, ya, terjadi wabah hitam yang mematikan dan menyebar hingga wilayah Mesir yang membuat lemahnya ekonomi ataupun lemahnya beberapa bidang pada waktu itu. Jadi wabah hitam yang terjadi pada tahun 1347 sampai dengan 1351 Masehi. Kemudian pada tahun 1382, apa yang terjadi pada tahun 1382? Yaitu, ya silakan, munculnya dinasti Mamluk Burji menggantikan dinasti Mamluk Bahri. Jadi muncul dinasti Mamluk Burji menggantikan Mamluk Bahri dengan dipimpin oleh Sultan Al-Laud. Sultan Al-Laud yang memimpin sehingga terjadinya sultan atau terciptanya terbentuknya Sultan Daulah Mamluk Burji. Kemudian pada tahun 1400 Masehi, apa yang terjadi? Pembangunan dan pengetahuan. Jadi memang pada kondisi waktu itu Daulah Mamluk Burji memang tidak membawa perubahan yang signifikan, perubahan yang sangat besar terhadap kehidupan daripada wilayah Mesir. Akan tetapi atau wilayah kekuasaan mereka. Akan tetapi terjadi pembangunan pada bidang seni dan infrastruktur. Jadi maka kalau misalnya teman-teman mungkin jalan-jalan ke Mesir nanti, ya, amin. Teman-teman akan melihat ada banyak peninggalan daripada Daulah Mamluk. Jadi itu pada bidang seni dan arsitektur. Kemudian pada bidang ilmu pengetahuan ada banyak ilmu pengetahuan yang sampai dengan saat ini kita kenal. Ilmu sains, ilmu matematika, kedokteran dan lain sebagainya. Dan banyak juga ilmu yang dipelopori oleh Daulah Mamluk, khususnya Daulah Mamluk Burji. Kemudian yang terakhir, apa yang terjadi pada tahun 1517 Masehi yang menandai akhirnya kekuasaan daripada Daulah Mamluk, yaitu terjadinya perebutan kekuasaan dari Kesultanan Utsmani yang ingin menaklukkan Mesir yang dilakukan oleh Sultan Selim I. Sultan Selim I melakukan perebutan kekuasaan sampai dengan negara Mesir, yaitu dari Kesultanan Kesultanan Utsmani. Oke, nanti. Baik. Selanjutnya saya mau menjelaskan, ya, sebelum mungkin teman-teman sudah bisa baca dan selesaikan LKPD. Oke, LKPD atau Lembaga Kerja Peserta Didik. Nanti soal evaluasinya saya mau dalam bentuk teka-teki silang yang harus diselesaikan bersama-sama dengan teman kelompokmu. Jadi nanti saya akan pasang timer, tapi kayaknya timer di sini sudah jadi baru deh. Nanti saya pakai HP saya. Nanti ada timer yang saya perlihatkan kepada teman-teman, dan silakan teman-teman menyelesaikan daripada soal teka-teki silang itu bersama dengan diskusi dengan teman-teman kelompok. Oke, saya mau kita akan membagi kelompok. Kita hitung aja. 1 2 1 2 1 2. Oke.
Langsung saja. Coba hitung dari Nuraini. 1, 2, 2, 2. 1. Oke, yang kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2 silakan langsung berbicara. Oke, silakan ayo cepat. Saya hanya bisa memberikan satu akses HP untuk teman-teman mencari tahu tentang pertanyaan yang ada dalam ini. Saya hanya mau memberikan satu akses HP. Tolong jangan yang lain jangan menggunakan HP. Oke, kelompok 1 yang mana? Silakan selesaikan terlebih dahulu lembar kerja peserta didik. Silakan selesaikan dulu lembar kerja peserta didik. Boleh pinjam satu itu? Boleh pinjam? Saya akan jelasin terlebih dahulu ya. Tolong perhatikan teman-teman. Di sini ada perintah buatlah tabel peristiwa bersejarah yang terjadi pada tahun 1250 sampai dengan 1517. Tadi saya sudah jelaskan, tapi saya tidak mau kembali lagi ke statement tadi. Oke. Jadi pada tahun 1250 Masehi apa peristiwa yang terjadi? Seperti tadi yang saya jelaskan. Silakan kalau teman-teman ingin mencari tahu yang lebih dalam, searching di Google ataupun di berbagai website. Kemudian kesimpulan diskusi, ya. Kesimpulan diskusi, silakan teman-teman tulis siapa-siapa yang aktif dalam diskusi kali itu. Ya. Oke, silakan selesaikan. Untuk TTS atau tetap diisikan, jangan dulu diisi. Tergantung isilan jangan dulu diisi. Jangan kalian curang ya. Ya, silakan. Jangan dulu diisi ya. Nanti ada timernya untuk itu. Untuk sekarang teman-teman silakan masuk ke KPD teman-teman. Belum ini belum. Nanti ada timer supaya teman-teman boleh simpan informasi. Oh, nggak bisa. Ini kan evaluasi ya. Saya mau teman-teman bisa menangani. Ya. Sudah? Wah, bagus sekali ya. Oke, silakan berdiri satu orang kemudian sampaikan apa yang teman-teman dapat dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, silakan. Jadi, tahun peristiwa 1250 Masehi adalah peristiwa berdirinya dinasti Mamluk di Mesir. Lalu yang kedua, 1347 sampai 1351 Masehi itu peristiwa wabah hitam atau bisa disebut dengan Hudaybiyah atau Taun. Nah, itu di seluruh dunia Islam, Eropa dan Asia. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah. Oke, dipersilakan kepada kelompok 2 untuk dapat mempresentasikan apa yang sudah menjadi diskusi dengan teman-teman. Oke, silakan. Jadi tahun peristiwa dari 1347 sampai 130 Masehi itu pertempuran Ain Jalut, kemudian kejayaan Rasulullah SAW dan perang Salib ke-7. Kemudian pada tahun 1382 Masehi terjadinya runtuhnya Mamluk karena terjadi perobekan kekuasaan. Kemudian menjadi awal dinasti Daulah dinasti Mamluk. Doain teman-teman ya. Kemudian pada tahun 1517 Masehi yang terjadi itu kekalahan Mamluk dan pertempuran Ridania. Sekian dan kelompok 1 paling Spain. Kelompok 2. Lanjut, sudah paling pandai bisa. Oke, kita berikan tepuk tangan kepada. Sekarang kita masuk ke jadi TTS itu saya buat dalam bentuk SBG ya, supaya teman-teman bisa ya tolong teman-teman ya, supaya teman-teman
bisa mengulang kembali apa yang saya sudah sampaikan tadi. Mungkin hal-hal kecil atau peristiwa kecil yang mungkin teman-teman bisa jadikan pelajaran. Saya buat dalam bentuk TTS supaya teman-teman bisa have fun dalam mengerjakan itu. Oke, di sini nanti saya akan tampilkan timer dan silakan teman-teman secepat mungkin ya, cepat mungkin untuk menulis apa yang ada atau apa yang dimaksud daripada apa ini? Pemasarannya jangan dulu. Oke, jadi nanti saya akan tampilkan timer dan silakan teman-teman langsung perhatikan. Waktunya 1 menit. 1 menit dan teman-teman silakan langsung mulai. Lanjut. Perhatikan. Oke, tolong tenang. 1, 2, 3. Nah, tolong tenang ya. Nanti akan ada suara. Tolong tenang. Apa masalah? Oke, lebih selisihnya 2 menit ya dari kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi kelompok 2 tadi 46 menit dan kelompok 1 46 detik ya. Dari kelompok 2 ke kelompok 1 jadi sekitar 48. Oke, jadi saya akan walaupun teman-teman cepat-cepat, tetap jawaban teman-teman berbeda. Saya buat berbeda. Jadi tadi saya taktik ya. Tadi saya taktik supaya teman-teman cepat-cepat. Oke, jadi dalam materi saat ini. Oke, metodenya adalah dulu ya. Itu dalam materi. Oke, dan nomor berapa? Kemudian sebutan lain untuk daulah dinasti. Oke, nah kemudian peristiwa pada tahun 1327 sampai 1350. Oke, buat ya. Kemudian yang terakhir yaitu daulah pertama, itu daulah bahan. Oke, 122. Wanita yang pernah berpuasa Mesir. Ini Sarah atau Sarah? Kemudian yang terakhir itu asal dari sosok wanita di atas adalah oke, 120. Jadi tadi kita sudah melaksanakan dua kegiatan dalam satu proses. Yang pertama yaitu proses evaluasi. Ternyata teman-teman sudah mengetahui ya sejauh mana atau apa saja peristiwa yang terjadi di antara tahun 1250 Masehi sampai dengan pada tahun 1517 Masehi. Terima kasih. Kemudian yang kedua yaitu teman-teman sudah mengetahui ya atau sudah mengenal ya beberapa tokoh penting dari Daulah Mamluk, kemudian wilayah kekuasaan dari Daulah Mamluk, kemudian apa sebutan lain dari Daulah. Jadi itu tadi teman-teman sudah saya laksanakan evaluasi dan alhamdulillah cukup baik untuk pertemuan yang sangat singkat ini ya, saya rasa sangat singkat. Karena mungkin teman-teman ketika belajar sejarah, teman-teman mengenal pasti belajar sejarah itu lama, kemudian membosankan, melelahkan, ya, membuat rasa tidur yang sangat besar. Ya. Tapi saya buat dengan cara yang lebih baik agar teman-teman lebih merasa ringan ya untuk belajar tentang sejarah kebudayaan Islam khususnya pada wilayah Daulah Mamluk. Oke baik, kita sekarang akan membuat kesimpulan. Tadi teman-teman sudah tahu ya wilayah kekuasaan dari para Daulah Mamluk ini dari wilayah apa?
Mesir sampai dengan wilayah Suria. Bukan Suria rokok ya, Suria. Wilayah Suria, bukan Suria rokok. Ya. Kemudian yang mendasari sampai dengan Daulah Mamluk ini berdiri siapa? Coba tadi yang dari kelompok 1 tadi ya? Saja. Kemudian bersama dengan suaminya yang bernama kan dong, itu kan Daulah Ambia. Baibak yang memelopori terbentuknya atau berdirinya Daulah Mamluk. Kemudian ada dua dinasti Mamluk. Yang pertama Daulah atau dinasti Mamluk Bahri, dan yang kedua yaitu dinasti Mamluk Burji. Jadi kesimpulannya, alhamdulillah teman-teman sudah bisa mengetahui atau bisa mengenal bahwasannya Daulah Mamluk ini pernah berkuasa di Mesir dari tahun 1250 Masehi sampai dengan 1517 Masehi, ya. 1250 sampai dengan 1517 Masehi. Yaitu mungkin teman-teman juga tadi sudah banyak ya mendapat pengetahuan sejarah. Dan nanti untuk pertemuan berikut kita akan membahas tentang tentang siapa saja yang pernah memimpin Daulah Mamluk. Siapa saja yang pernah memimpin Daulah Mamluk. Jadi mulai dari awal dari terbentuknya Daulah Mamluk sampai dengan keruntuhan Daulah Mamluk. Tapi saya perlu mengulang atau perlu mengkonfirmasi bahwasanya Sayyidina Abdul itu bukan pemimpin ya, bukan pemimpin Daulah Mamluk, tapi dia hanya menjadi dasar daripada munculnya Daulah Mamluk. Yang menjadi pemimpin Daulah Mamluk awal yaitu suaminya yang bernama Baik. Oke, baik. Terima kasih ya atas partisipasi kemudian keaktifan teman-teman dalam mengikuti proses pembelajaran. Saya rasa insya Allah teman-teman bisa mempraktikkan atau bisa menjadikan ini sebagai dasar pengetahuan tentang sejarah Daulah Mamluk di pengetahuan teman-teman, di akal teman-teman ke depannya, agar pengetahuan teman-teman tidak terbatas hanya pada sejarah Indonesia saja, tapi kita juga belajar tentang sejarah Islam, sejarah agama kita, sejarah kerajaan-kerajaan Islam. Oke. Kemudian nanti ketika teman-teman sudah keluar dari lingkungan sekolah, minimal ya teman-teman sudah keluar dari lingkungan kelas, saya mau teman-teman mampu untuk memberikan atau mengambil hikmah dari Daulah Mamluk tadi. Jadi mereka mempunyai keberanian, mempunyai intelektual yang tinggi, sehingga mereka tidak mudah untuk terperosok kepada hal-hal yang kurang baik, ataupun Daulah Mamluk ini tidak mudah jatuh, tidak mudah dikalahkan karena keberanian, kegigihan, kemudian rasa tangguh yang ada dalam diri Daulah Mamluk. Mungkin teman-teman bisa mengambil pelajaran ketika teman-teman sudah ada di lingkungan masyarakat nanti, atau sudah keluar ya dari lingkungan sekolah. Saya mau teman-teman itu mempunyai akhlak yang baik sama dengan Daulah Mamluk. Walaupun mereka adalah pada dasarnya budak, tapi mereka mampu menunjukkan bahwasanya sikap budak mereka tidak mampu untuk atau tidak bisa dijadikan pandangan bahwasanya mereka ini bodoh atau mereka ini lemah. Karena kita sudah belajar tadi, Daulah Mamluk punya kekuatan yang cukup besar sehingga mereka mampu untuk mengalahkan tentara salib. Oke, kita tutup pertemuan kita pada kesempatan saat ini atau pada hari ini. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa, dan saya mau doa ini dijaharkan atau disebutkan ya. Kita akan baca doa awal asli, kemudian dilanjutkan dengan doa resmi kepada majelis. Wahai Isnain Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus
pertemuan kita pada kali ini dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat hamdalah.